Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihan najata fil ukhra wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, syahadatan narju biha murafaqata khairil anbiya. Fallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengukuhkan rasa syukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah meletakkan kita memulai hari ini dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Kita ruku dan sujud kepada Allah, berzikir dan berdoa. Lalu kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu. Kita niatkan pula dengan i'tikaf. Semoga rangkaian apa yang kita lakukan ini menjadi amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian rutin pekanan kita membaca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas pembahasan terakhir dari istilah-istilah fikih yang sering kita dengar, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas ada di dalam fikih itu istilah adaan dan qadaan. Adaan itu adalah mengerjakan ibadah di dalam waktunya, sedangkan qadaan mengerjakan ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan. Kemudian berkata pengarang kitab, wa nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharaini, terkait persoalan qada ini, wal qada'u wajibun, qada hukumnya wajib. Sawa'an fatatil ibadatu bi'uzrin, sama ada ibadah yang kita lakukan tadi yang ditinggalkan itu disebabkan karena ada uzur, au bi ghairi uzrin, atau ditinggalkan ibadah itu karena tanpa uzur, tetap dia adalah wajib. Tinggal salat misalnya, apakah sebab tinggal salat tadi karena lupa, ataukah tinggal salat tadi karena tertidur,
atau bisa jadi tinggal salat itu karena sakit sehingga tidak sadarkan diri, itu adalah uzur yang menyebabkan tertinggalnya kewajiban salat tadi, atau meninggalkan ibadah disebabkan tanpa uzur, mungkin karena kejahilan atau karena belum mendapatkan hidayah. Jadi ada jamaah kita Bapak Ibu yang menyampaikan, Ustadz, bagaimana dengan salat saya yang tertinggal di masa lalu hampir lamanya 5 tahun. Kenapa tinggal Pak? Nah, beliau mengatakan, dulu saya menjadi, kalau bahasa awaknya Bapak Ibu, stokaroto. Apa bahasa Indonesianya tuh Bang Peri? Stokar tuh Bang. Kernet. Nah, itulah kira-kira gitu kan. Nah, 5 tahun meninggalkan salat karena jadi asisten supir lah mungkin namanya. Kalau di pesawat kan ada pilot, ada co-pilot, itulah asisten supir. Nah, sehingga tertinggalkan salat karena kesibukan dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Berarti berdasarkan mazhab Syafi'i dan seluruh mazhab mu'tabar yang ada, wajib mengganti salat yang ditinggalkan tadi. Wal farqu bainahuma, perbedaan meninggalkan ibadah antara ditinggalkan karena sengaja ataupun tidak, anna fautaha bi ghairi uzrin mujibun lil ismi, meninggalkan ibadah tanpa uzur menyebabkan berdosa. Sengaja meninggalkan ibadah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ketika ditinggalkan karena tanpa uzur tadi, maka akan menyebabkan dosa. Sedangkan wa fautaha bi uzrin ghairu mujibin lil ismi, sedangkan meninggalkan ibadah, misalnya salat yang diwajibkan tadi, ditinggalkan dia disebabkan tanpa uzur, maka tidak berimplikasi dosa. Cuma itu perbedaannya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berarti apabila kita tengok di dalam kajian-kajian fikih, qada salat itu wajib. Beberapa waktu yang lalu ada video salah seorang ustadz yang mengatakan, yang pada saat itu terjadi tanya jawab antara beliau dengan jamaah, inisialnya KHB. KHB. Jadi beliau ditanyakan, Ustadz, bagaimana hukum mengganti atau mengqadha salat karena tidak melakukannya di masa lalu? Lalu beliau mengatakan, oh, tidak wajib diqadha. Apa sebab? Karena dulu ada beberapa orang sahabat wanita menjumpai Aisyah Ummul Mukminin, mempertanyakan itu kepada Nabi, kata beliau. Lalu Aisyah mengatakan, umirna bi qada'is saumi wa lam nu'mar bi qada'is salah. Saya sudah tanya kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, memerintahkan bahwasanya umirna, kami ini para wanita, biqada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tetapi kami tidak diperintahkan mengganti salat. Lalu dipakainya dalil ini untuk menjadi alasan salat yang tertinggal di masa lalu tidak perlu diqadha. Padahal hadis ini Bapak Ibu ceritanya tentang wanita yang haid. Jadi kalau tak mengerti kita sababul wurud, mulabasat hadis, dan digabungkan dengan informasi pembanding dengan hadis-hadis yang lain, maka kita keliru. Padahal qadha salat itu menjadi kewajiban dalam pandangan mayoritas ulama. Yang mengatakan tak wajib hanya Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah, dan itu diikuti oleh ulama-ulama dari Arab Saudi sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Nah, padahal 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib. Nah, jadi ini keliru dalam memahami hadis. Jadi yang diqadha itu bagi wanita haid hanyalah puasa, ya, sedangkan salat tetap. Nah,
Apa dalil pembanding lainnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an salatin, siapa di antara kalian yang tertidur dari satu waktu salat, au nasiyaha, atau dia terlupa, falyusalliha iza zakaraha, maka hendaklah dia salat manakala teringat atau di saat terbangun. Talolok misalnya pagi kau tak terjaga kecuali jam 7, maka ketika bangun jam 7 tadi segera salat subuh, itulah yang dinamakan dengan salat subuh qadaan, ya. Maka kata Nabi, salatlah ketika bangun atau ketika teringat. Maka hadis ini disampaikan keterangannya oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa Imam An-Nawawi itu? Imam An-Nawawi ini adalah mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam internal mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu terbuka peluang perbedaan pendapat. Kata imam ini begini, kata imam ini begini, kata imam ini begini. Lalu dari seluruh pendapat-pendapat yang ada berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, dipilihlah oleh Imam An-Nawawi mana di antara pendapat itu yang paling rajih. Ini ada dua tokohnya di dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Lalu kalau bertentangan antara Nawawi dengan Ar-Rafi'i, quddiman Nawawi, didahulukan pendapat ikhtiar atau tarjihnya Imam Nawawi. Maka penting kita Bapak Ibu mempelajari agama, terkhusus masalah fikih ini melalui jalur mazhab. Karena ada orang sekarang mengatakan, oh kita kembali ke Quran Sunnah. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu? Apakah bisa kita membaca ayat lalu simpulkan kesimpulan hukum? Tidak. Ibarat menaik rumah, tentu kita butuh tangga. Maka alurnya adalah dengan pemahaman ulama di bidang itu. Maka kita kembali ke Al-Quran Sunnah melalui jalur mazhab Syafi'i. Karena seluruh mazhab itu dalil utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi seluruh mazhab itu dalil utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka berbeda pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Maka ketika terjadi perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, jangan kita katakan, oh ini tidak Sunnah, ini enggak nyunnah. Disinilah fitnah di tengah masyarakat terjadi. Kenapa? Karena keilmuan itu tidak dipelajari dengan baik. Maka kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu Bapak Ibu melalui mazhab Syafi'i. Jadi jangan kita berpandai-pandai nanti, oh ini baca Quran, baca hadis, lalu simpulkan sendiri hukum. Dapat hadis misalnya, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi banyak orang, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat. Nampak non muslim berjalan dibom, dibunuh. Macam mana tuh? Ini kan ada hadisnya, disuruh membunuh non muslim sampai mereka bersyahadat. Jadi kekeliruan ini banyak terjadi. Bahkan dicatat oleh para ulama, diantaranya oleh Dr. Umar Muhammad Nur, ada beberapa kekeliruan dalam memahami hadis karena tidak menguasai teorinya. Itulah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik kita ke kaji kita tadi, Imam An-Nawawi ini adalah mujtahid tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Beliau umurnya pendek, ya, usianya pendek, tak sempat menikah. Maka beliau di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dilis oleh beliau ulama yang tak menikah itu, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Jadi di dalam kitab itu ditulis Al-Ulama Al-Uzzab, list ulama-ulama yang membujang, alladzina asarul ilma 'ala zawaj, yang lebih mendahulukan ilmu daripada pernikahan.
Kalau Bang Adin apa yang didahulukan ini? Ilmu apa pernikahan? Jadi Imam Nawawi usianya pendek, dan Masya Allah Imam Nawawi ini beliau pernah menjadi rektor di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, ya, di Damaskus. Lalu ada seorang ulama yang ingin menjumpai Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi manakala dia sampai di Damaskus, rupanya Imam An-Nawawi ini sudah wafat. Lalu kata ulama ini, kalau tak salah As-Subki atau siapa, tunjukkan di mana Imam Nawawi pernah duduk, mana kursi Imam An-Nawawi, agar aku letakkan pipiku ini di bekas kaki Imam An-Nawawi. Subhanallah. Nah, ini yang dinamakan dengan tabarruk. Kalau orang Jawa mengatakan ngalap berkah. Mana tempat duduk letak kaki Imam An-Nawawi, biarkan aku meletakkan pipiku di situ. Massahun Nawawi ila qadamin massahun Nawawi. Tunjukkan di mana kaki Imam An-Nawawi itu agar aku letakkan pipiku di sana. Begitulah penghormatan para ulama itu kepada ulama. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi ini adalah wali Allah, Bapak Ibu. Jadi ada satu orang yang melecehkan Imam Nawawi ketika itu, direndahkannya Imam Nawawi. Lalu ternyata di akhir hayatnya menghitam seluruh badannya. Kata ulama di zamannya adalah, ini haza balaun, ini adalah ujian, cobaan, fitnah yang diberikan kepada orang ini, kualat karena sudah menghina Imam Nawawi. Maka kita berhati-hati, jangan sampai melecehkan, menghina ulama, ya. Karena di masa-masa pilkada kemarin agaknya ini panas suasananya, sampai ada yang melecehkan, menghina para ulama. Siapapun itu, ya. Jika ada perbedaan ijtihad itu hal yang wajar, yang tak boleh adalah melecehkan, merendahkan. Jadi Imam An-Nawawi ini adalah wali Allah. Beliau adalah mujtahid tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang tidak sempat menikah disebabkan lebih memprioritaskan ilmu daripada pernikahan itu. Usianya pendek, tetapi di dalam usia pendek itu ada keberkahan. Tak ada satu pun buku Imam An-Nawawi itu kecuali dibaca pada hari ini. Apa misalnya? Dalam fikih ada Raudhatul Talibin, ada Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, syarah beliau terhadap kitab Al-Muhazzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Di dalam perkara zikir ada Al-Azkar An-Nawawiyah. Di dalam hadis banyak karya beliau, di antaranya adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita menyebutnya hadis Arba'in. Banyak karya Imam Nawawi, usianya pendek tetapi berkah. Inilah Imam An-Nawawi. Jadi saya pernah menengok salah seorang ulama kita, Bapak Ibu, kesibukannya luar biasa, tetapi tetap bisa menulis buku. Ini kan luar biasa. Ini yang dinamakan dengan berkah waktu. Maka doa kita adalah Allahumma rzuqni salahas sa'at wa barakatan fil awqat. Ya Allah, karuniakan kepadaku salahas sa'at, baiknya waktu yang aku lalui, wa barakatan fil awqat, dan keberkahan di dalam waktu. Jadi pernah saya satu pesawat dengan beliau, saya tidur, beliau nulis. Rupanya jadi buku zikirnya. Jadi luar biasa. Pernah di suatu ketika dalam mobil, ya, dalam perjalanan dibuka laptop, nulis, ternyata selesai bukunya. Inilah keberkahan waktu, padahal rutinitasnya, kesibukannya luar biasa. Itu agaknya yang tidak ada hado di awak gini. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salahas sa'at wa barakatan fil awqat. Maka contohnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sekilas tentang Imam An-Nawawi. Lalu terkait hadis yang kita baca tadi, apa kata Al-Imam An-Nawawi? Fihi, di dalam hadis tadi, apa hadisnya? Man nasiya an salatin falyusalliha iza zakaraha. Siapa yang terlupa dari satu kali salat, maka wajib ia salat
manakala teringat, kata Imam An-Nawawi, wujubu qada'il faridatil faitah. Hadis ini menjadi dalil wajibnya mengqadha ibadah yang tertinggal. Jadi ini hadisnya. Sawa'an tarakaha bi'uzrin, sama ada yang tertinggal itu karena disebabkan uzur. Apa di antara bentuk uzurnya? Kana min wa nisyanin am bi ghairi uzrin. Uzur di antaranya disebabkan karena terlupa atau tertidur, atau meninggalkan salat tadi disebabkan tanpa uzur, wajib tetap diqadha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu Imam An-Nawawi mengunci di dalam kalimatnya ini, li'annahu, alasannya kata beliau, iza wajabal qadha, jika qadha itu wajib, alal ma'zur, pada perkara yang diberikan uzur, fa ghairuhu aula bil wujub, tentu yang tak sengaja, jika yang tak sengaja saja diperintahkan untuk diqadha, apalagi yang ditinggalkan dengan cara sengaja. Maka kata Imam Nawawi, logikanya di sini adalah babut tambih bil adna alal a'la, disebutkan yang kecil, otomatis yang besar juga mencakup di situ. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tertidur atau terlupa, kan tak sengaja, ini wajib qadha, apatah lagi yang ditinggalkan karena sengaja. Begitulah mafhum dari hadis ini. Jadi para ulama itu, Bapak Ibu, memahami hadis itu ada petunjuknya, petunjuk langsung, ada yang petunjuk dari hadis itu tidak langsung. Yang langsung ada teks kalam Nabi, kemudian ada berita dari perbuatan Nabi terhadap suatu hal. Tetapi ada Nabi itu tidak mengucap, tetapi dari mafhumnya dipahami kebalikannya, konsekuensi logis namanya. Nah, inilah dia konsekuensi logisnya. Secara mafhumnya begitu. Jika yang tak sengaja saja wajib diqadha, apatah lagi yang sengaja. Begitulah cerdasnya para ulama. Karena kalau semua didetailkan oleh Nabi, Bapak Ibu, jika tidak memakai logika konsekuensi logis dalam memahami dalil-dalil itu, maka otomatis seluruh hadis Nabi itu akan banyak. Padahal hidup Nabi hanya sementar, 63 tahun, dipotong, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka akan teballah kitab-kitab hadis itu. Maka para ulama memahami hadis-hadis itu dengan pendekatan-pendekatan logika, pendekatan-pendekatan ijtihad bayani, dari teksnya dipahami, dari maqasidnya dipahami. Apa contoh? Kan sekarang banyak ada beberapa kelompok yang mengatakan, acara haul para ulama, para kiai itu tidak ada itu katanya. Kan yang baru-baru ini ada haul abah guru sekumpul. Jadi ada seseorang yang mengatakan kemarin, ya, katanya haul itu motifnya motif ekonomi aja tuh katanya. Jadi ini logika Bapak Ibu, ya, apa istilahnya ini? Diilzamnya seseorang dengan pikirannya. Padahal itu hanya asumsi dia, lalu dituduhkannya kepada orang. Di sini lucunya. Di sini falasi, logikanya kacau. Itu persepsi dia lalu dituduhkannya ke orang lain, padahal orang lain tidak begitu. Ditambah lagi tuduhan tidak ada, dibuat oleh Nabi, itu bid'ah, ya. Padahal ya abah guru sekumpul itu kemarin yang datang tidak tanggung-tanggung, ulama, bahkan rektor kami di Sudan dulu datang, ya. Siapa, subhanallah lupa nama beliau, itu sekali setahun beliau datang ke Martapura itu, ya. Rektor kami ketika kuliah di Sudan dulu. Para ulama Al-Azhar ada yang datang. Apakah mereka tak tahu dalil? Jadi perlu kita tengok. Ternyata Bapak Ibu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita tahu informasi di hadis Al-Bukhari ini semuanya sahih. Ya. Bahkan salat 2 rakaat Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari itu sebelum menulis hadis itu.
Jadi petunjuknya bukan hanya petunjuk ilmiah zahir, dia meminta petunjuk secara batin juga. Salat 2 rakaat, ya, dan bahkan hampir setiap malam berjumpa dengan Rasulullah, sama halnya seperti Anas bin Malik, hampir setiap malam berjumpa Nabi dalam tidurnya. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekali setahun Nabi Muhammad itu menyembelih kambing untuk di hari atau di bulan wafatnya Khadijah. Jadi kan Nabi Muhammad sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah. Disusul lagi sebelum atau setelahnya paman beliau Abu Talib. Tahun itu ada 2 ujian berat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengan tahun kesedihan. Maka Nabi Muhammad itu selalu mengenang dan menyebut Khadijah sampai Aisyah itu cemburu. Apa kau ni ya Rasulullah, nyebut Khadijah terus, cemburu dia. Lalu apa kata Nabi? Khadijah memberikan rasa aman kepadaku tatkala aku ketakutan. Karena dipeluk oleh Khadijah, diberikan selimut. Engkau menyambung silaturahim wahai Rasulullah. Engkau orang yang terpercaya dan jujur. Engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tenang hati Nabi. Di saat tidak ada yang beriman, Khadijah yang beriman. Di saat tidak ada yang menyokong, Khadijah yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan cintaku kepada Khadijah ditembakkan langsung oleh Allah ke dalam lubuk hatiku. Maka disebutlah Khadijah ini terus. Maka tiap tahun di hari wafatnya atau di masa waktu wafatnya Khadijah, Nabi menyembelih kambing. Lalu tasaddaqa biha, Nabi bersedekah memberikan daging itu, baik yang sudah dimasak atau yang masih mentah, diberikan kepada sahabat-sahabat rekan-rekan Khadijah. Inilah dalil haul itu. Walaupun secara perbuatan tak dibuat oleh Nabi dengan mengumpulkan orang, tetapi secara ucapan Nabi tak menyuruh, tetapi secara perbuatan dilakukan oleh Nabi. Lalu teknisnya haul yang kita buat itu kan isinya apa? Baca Al-Quran, kemudian apa lagi? Silaturahim. Kemudian isinya apa lagi? Menyebut kebaikan manaqib orang yang sudah meninggal itu. Bukankah ini sesuai dengan hadis Nabi? Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya, kemudian apa lagi? Sedekah seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Khadijah setelah wafat itu. Maka ini hanya persoalan teknis saja, ya. Tetapi secara prinsip sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya ada silaturahim, ada ukhuwah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa wa ghafarallahu dzunubahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah 2 orang berjumpa lalu bersalam-salaman, apa yang terjadi? Allah ampunkan dosa-dosa kecil mereka sebelum tangan itu lepas, sebelum mereka berpisah. Ribuan bahkan jutaan orang menjalin itu ketika haul. Ada dalilnya. Apalagi baca Al-Quran. Tidaklah di majelis itu, ya, suatu kelompok yatluna kitab Allah, baca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu dikaji isi dari Al-Quran yang dibaca itu, kecuali turun rahmat, dilingkup oleh kasih sayang Allah, turunlah ketenangan. Jutaan manusia mendapatkan itu pada malam itu. Nah, kemudian sedekah, ya, banyak orang yang bersedekah. Lalu diceritakan kebaikan orang yang sudah wafat itu. Oh, abah guru sekumpul tahajudnya seperti ini, abah guru sekumpul tidur malamnya sedikit, kemudian dia banyak bertilawah, kemudian abah guru sekumpul dia zikirnya seperti ini ribuan kali. Kita sebut kebaikan-kebaikannya. Ini momen untuk menceritakan. Bukankah para sahabat, satu di antara mereka saling mengenang kebaikan mereka. Muawiyah, sekalipun ia berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Talib, pernah suatu ketika beberapa tahun setelah Ali bin Abi Talib itu, dia meminta cerita kebaikan Ali bin Abi Talib itu kepada asisten Ali bin Abi Talib yang bernama Dirar bin Dimrah. Wahai Dirar, siflana Aliyan, ceritakan kepada kami seperti apa Ali itu wahai Dirar.
Lalu Dirar mengatakan, kalau aku ceritakan Ali itu, wahai Muawiyah, engkau akan malu dengan dirimu, karena bagiku Ali itu lebih baik daripadamu. Ya, lalu kata Muawiyah, ceritakan, aku ingin mengambil kebaikan dari Ali. Padahal berbeda ijtihad politik. Ya, karena Ali waktu itu dituntut oleh Muawiyah untuk segera menyelesaikan kisos terhadap orang-orang yang membunuh Utsman. Tapi kata Ali, kita banding dulu wahai Muawiyah, karena ini kondisi sedang tidak stabil. Kita stabilkan dulu kondisinya, baru mudah kita mencari pelakunya. Tapi bagi Muawiyah ini prioritas wahai Ali. Terjadi perbedaan pendapat yang tajam, bahkan sampai berperang. Nah, lalu ternyata apa kata Dirar? Ali bin Abi Thalib itu setiap malamnya di dalam selepas tahajud dia selalu mengatakan, ya dunia, wahai dunia, pergilah dariku. Saat itu ia berurai air mata, kata Dimrar. Pergilah dariku, waqad talaqtuki salasan la raj'ata fih. Pergilah dariku wahai dunia, aku sudah talak engkau dengan talak 3 yang tidak ada rujuk setelahnya. Menangislah Muawiyah mendengar kebaikan Ali. Begitu ibadah Ali, baru satu yang disebutkan, ya, belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu kalimat yang luar biasa. Wahai dunia, pergilah dariku, wa qad talaqtuki salasan la raj'ata fi. Aku sudah mentalak dengan, kalau talak 3 kan tak bisa balik lah tu ya bang ya. Ya, sampai 3 talak bang ya. Tak bisa balik lagi itu. Artinya udah berpisah, bercerai, tak akan ada kembali. Lalu kata Dirar bin Dimrah, di saat orang melihat bagaimana tangisan Ali pada malam itu akan lebih tersentuh, terenyuh ketika melihat, karena dia menangis seperti melebihi tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Begitu Ali itu Bapak Ibu. Ya, maka diceritakan kebaikan Ali oleh orang lain kepada Muawiyah. Maka haul itu kan menceritakan kebaikan. Ya, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Untuk kita contoh, ya, untuk kita contoh, uhibbus salihin walastu minhum. Kita cinta kepada orang-orang soleh ini sekalipun kita tidak bahagian dari mereka. La'alli an anala minhumus syafa'ah. Mudah-mudahan dengan cinta itu bisa mendapatkan keberkahan dan syafaat. Wa akrahu min tijaratihimul ma'asi. Kita membenci segala perniagaan maksiat sekalipun kita punya modal yang sama dalam maksiat itu, sekalipun kita adalah orang-orang yang bermaksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi begitulah para ulama memahami dalil. Apa contohnya lagi sebagai penutup kaji kita ini? Tidak boleh sedekah makanan ngumpul-ngumpul di rumah orang yang sudah meninggal. Ya, tak boleh katanya, karena tak dibuat oleh Nabi. Dibuat oleh Nabi, iya, tak pernah mungkin. Tetapi petunjuk lisan Nabi, bukankah sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, ada persetujuan? Ucapan ada, sekalipun perbuatan tak menunjukkan demikian. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibuku meninggal. Afatasaddaqu anha, bolehkah setelah dia meninggal saya sedekahkan sesuatu niatnya untuk beliau? Apa kata Nabi? Silahkan. Lalu ditanya lagi oleh sahabat ini, hadisnya sahih, apa yang harusnya aku sedekahkan ya Rasulullah? Apa sedekah yang terbaik? Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberikan minum ke orang lain. Kalau memberikan minum untuk orang lain saja sedekah terbaik, apatah lagi sedekah gulai ikan tapa, Pak? Iya kan? Gulai ikan patin. Mana yang loma, ikan tapa atau ikan patin? Bu, ya. Ayam minum saja itu sedekah terbaik, diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Apatah lagi yang kita buat nasi kotak, nasi Arab, apa lagi bang? Ya, lamang duri.
Dan apalagi durian. Nah, cuma teknisnya dibuat malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Bukankah ada pendapat dari tabi'in yang mengatakan inna al amwat innal mayyita, bahwa orang yang sudah wafat itu innal amwat yuftanuna fi quburihim sab'an, mereka mendapatkan getaran fitnah ujian di dalam kubur selama 7 hari. Lalu kita bantu mereka dengan doa, dengan sedekah kalau kita mampu. Dia masalahnya kan dia tak mampu sampai berhutang hutang. Maka teknisnya bagaimana? Ada tetangga yang membuat itu. Kan ada sosial kematian di perumahan-perumahan kita. Mereka lah yang mengcover itu. Jadi simple sebenarnya kalau kita tahu ilmunya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita pada pagi ini qada wajib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib, berarti itu pendapat yang syaz. Pendapat yang syaz itu bebasnya diterjemahkan pendapat yang nyeleneh. Jadi wajib kita mengqada jika ternyata pernah meninggalkan salat ataupun puasa, baik karena sengaja ataupun tidak. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari yang hadir ataupun yang bertanya secara online. Ada Bang Rashid? Ada? Ya, baik. Cukup Bapak Ibu? Ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala bihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali ma qatahami. Maula ya Rasalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.